Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Guru Hebat SMP Negeri 3 Liburang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan pengimpasan atau diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif, di mana ini merupakan aksi nyata dalam kegiatan saya di modul 1.4, yaitu budaya positif. Pemahaman dan penerapan budaya positif. Sebelum saya lanjut, perkenalkan yang sebelah kanan itu yang menggunakan baju putih itu adalah fasilitator saya, Ibu Nur Aisyah SPD MPD. Jadi ini adalah fasilitator saya di LMS. Jadi kita cuma berjumpa dengan beliau di dunia maya. Kemudian yang paling pinggir kiri itu adalah pengajar praktik saya, Selvi Suhesti SPD, MPD, dan saya sendiri calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bone. Di sini konsep utama modul budaya positif. Jadi ada 7 konsep utama modul budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Kemudian ada posisi kontrol restitusi. Kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan adalah tuntunan bagi seluruh kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi inilah filosofi pendidikan menurut Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, kita ketahui bersama bahwa profil pelajar Pancasila sendiri memiliki 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Selanjutnya, disiplin positif. Jadi kita ketahui bersama bahwa dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan kenyamanan sebagai pendidikan. Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman ataupun hukuman. Jadi disiplin positif di sini bagaimana anak-anak bisa memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Artinya motivasi yang lahir dari dalam dirinya sendiri. Kemudian sebagai pendidik kita siswa kita yang pertama adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, serta penguasaan. Jadi sebagai pendidik kita harus pandai untuk melihat kebutuhan dasar peserta didik kita sehingga kita bisa memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dasar mereka.
Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi perilaku manusia itu misalnya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman murid melalui disiplin diri karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi itu masih tergolong dalam motivasi ekstrinsik. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri murid, melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Intrinsik. Dengan identitas sukses. Jadi konsep disiplin dengan identitas sukses itu ada dua, yaitu konsekuensi dengan restitusi. Konsekuensi diantaranya itu adalah ciri-cirinya adalah penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi contoh konsekuensi misalnya ketika anak-anak tidak mengerjakan tugas, tidak mengerjakan PR, maka di jam istirahat itu dia diberikan waktu untuk mengerjakan PR-nya dengan guru menjadi pemantau. Guru memantau tugas yang dikerjakan anak-anak tersebut. Kemudian pada restitusi, ciri-cirinya itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol dirinya memegang kendali. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi pada teori restitusi ini misalnya seperti ini. Ketika siswa kita bermasalah, maka tugas kita adalah mengidentifikasi dulu identitasnya, kemudian menstabilkan kesalahannya, dan kemudian kita menanyakan keyakinan terhadap anak tersebut. Jadi perbedaan antara hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Jadi yang pertama, kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut misalnya membersihkan WC, guru marah dan itu membuat siswa menjadi takut, itu adalah hukuman. Kemudian konsekuensi, guru memberikan konsekuensi, siswa menulis perjanjian tidak mengulangi sebanyak 33 kali. Itu adalah contoh konsekuensi. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati. Nah, siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, di sini keyakinan kelas, sebentar kita akan bahas seperti apa itu. Nah, sebelumnya kita ke 5 keyakinan kelas seperti ini. Ketika kita masuk di kelas sebelum memulai pembelajaran, ini biasanya kita lakukan di awal semester, ya. Kita membuat keyakinan kelas, melibatkan semua siswa. Keyakinan kelas apa yang akan mereka tetapkan di kelas tersebut. Selanjutnya, 5 posisi kontrol restitusi. Jadi 5 posisi kontrol restitusi di sini ada 5. Tergantung kita sekarang berada di posisi mana. Apakah kita berada di posisi penghukum? Apakah kita berada di posisi pembuat merasa bersalah? Apakah kita berada di posisi teman? Apakah kita berada di posisi pemantau? Dan apakah kita sudah menjadi manajer? Idealnya seorang pendidik itu adalah dia berada di pemantau dan manajer. Ketika kita masih di posisi penghukum, maka itu baru memunculkan motivasi intrinsik pada diri murid kita. Begitu pula dengan pembuat merasa bersalah. Ketika kita misalnya menangani siswa yang bermasalah, kita selalu memberikan kata-kata yang mungkin membuat siswa tersebut merasa bersalah, maka ini akan muncul peristiwa negatif yang akan terus terbawa oleh siswa tersebut 10 atau 15 tahun ke depan, yang dia akan terus ingat. Kemudian apabila kita berada di posisi teman, kelemahannya adalah siswa akan
membuat sehingga dia tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Sebagai kesimpulan pada diseminasi budaya positif hari ini Bapak Ibu, bahwa dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya. Saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, misalnya posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Bagi guru yang ingin mengeluarkan pendapatnya, di posisi pemantau, kita tinggal memantau saja siswa ketika dia pergi ke perpustakaan, atau kalau tidak kita panggil dia, akan ke perpustakaan. Kemudian kalau kita berada di posisi manajer, pertama adalah kita tanyakan dulu kenapa anak tersebut tidak ke perpustakaan, tidak belajar. Kemudian setelah itu apa yang dia suka.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, pada hari ini Ibu akan mengajak anak-anakku semua untuk membuat keyakinan kelas kita di kelas 7A. Jadi saya ingin bertanya terlebih dahulu. Kalian pernah dengar kata peraturan? Pernah. Apa itu peraturan? Tidak boleh dilanggar. Tidak boleh dilanggar. Kemudian, nah sekarang saya akan mengajak anak-anakku untuk membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu seperti apa? Keyakinan kelas itu kita menggunakan kalimat positif. Jadi, jangan menggunakan kalimat negatif. Misalnya, tidak boleh kita mengatakan jangan membuang sampah sembarang di tempat. Itu ingin baik, tapi ini merupakan kalimat negatif. Kalimat positifnya, misalnya, buanglah sampah pada tempatnya. Nggak usah tulis nama.
Takut supaya nanti ya nama tulis nama. Cepat Dapian. Beda kamu mandi sama Mira. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayatul Febri Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Al-Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Davian Arum. Wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Cendikiawan Punggawa Sako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nela Nurul Aini. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas adalah bisa mengekspresikan diri. Penting. Penting sekali. Iya, sangat penting. Sangat penting. Penting agar bisa disiplin. Kita saling menghargai dan menghormati. Karena bisa saling memahami. Dapat menjaga kebersihan kelas.